Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di channel Kultum Channel. Dan pertama-tama tentu marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Dan karunia yang terbesar adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang diberi syafaat oleh beliau kelak di yaumil akhir, di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan topik tentang fenomena akhir zaman. Pada satu sisi kecil, artinya fenomena akhir zaman itu sesuatu yang sangat luas, tetapi saya akan menyampaikan materi yang dari perspektif yang kecil saja ya. Teman-teman sekalian, bahwa Islam merupakan agama yang paling komplit, paling sempurna. Konsep seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur oleh syariat Islam. Namun masih banyak manusia yang tidak menerapkan dalam hidupnya. Dalam mencari harta umpamanya, Rasulullah SAW memprediksi dalam salah satu sabdanya bahwa akan datang suatu masa, ya kan? Beliau menyampaikan 14 abad yang silam. Akan datang suatu masa di mana 3 hal diaplikasikan saat mengais rezeki. Saat mencari rezeki, orang melakukan 3 hal. 3 yang dimaksud adalah halal, haram, hantam. Wah, ini yang lumayan nih. Halal, haram kita tahu, tapi yang hantam ini seperti apa? Tentu prediksi Nabi tidak pernah meleset, sebab perkataan dan perbuatannya adalah wahyu yang datang dari Zat yang Maha Suci kepada manusia yang suci. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Ini penegasan Allah bahwa Rasulullah itu tidak seperti yang disebut oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy ya. Rasulullah itu suka mengigau, bahkan disebut sebagai orang gila ya. Dan Al-Qur'an dianggap sebagai dongeng-dongeng masa lalu ya. Tetapi Allah menegaskan dalam surat An-Najm bahwa apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu tidak karena kemauannya sendiri, tetapi wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada beliau. Jelas sekali bahwa apa-apa yang bersumber dari Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, taksiran dalam salah satu sabdanya juga datang dari Sang Pencipta langit dan bumi. Terkait mencari rezeki, ya ini fenomena akhir zaman, ya, yang tidak kenal halal dan haram, ya. Di konten sebelumnya sudah saya sampaikan, baginda Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, akan datang kepada manusia suatu zaman ketika itu seorang tidak lagi peduli dengan apa yang ia dapatkan, apakah dari jalan yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita ya bahwa di akhir zaman nanti akan ada sekelompok orang yang tidak memperhatikan dari mana sumber harta yang didapat ya. Mereka tidak peduli apakah nasi yang dimakan, baju yang dipakai, rumah yang ditempati, dan kendaraan yang dinikmati diraih dari jalan halal atau haram ya. Di konten sebelumnya ya kita sudah bahas itu. Hati mereka telah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an diceritakan orang-orang yang tidak memperhatikan kekayaan yang ditumpuk ya. Dibutakan mata dan hatinya. Tidak heran ada orang yang sudah diberi nasihat berkali-kali ya, namun tidak pernah didengar dan dituruti. Menurut Al-Quran, orang-orang awal mula tidak mementingkan harta dari jalan halal, pada dasarnya telah jauh
menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung terkait harta halal yang harus dicari. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat di atas bahwa makanan harus didapat dari jalan yang halal dan baik, tidak mengandung penyakit, alkohol, dan lain sebagainya. Tidaklah kedua kaki seorang hamba beranjak pada hari kiamat kelak sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia gunakan, apa yang telah diamalkan dari ilmunya, hartanya dari mana ia peroleh, dan kemana ia belanjakan, dan masa mudanya untuk apa ia habiskan. Ya, teman-teman sekalian, Allah berfirman kembali dalam surat Toha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan fa wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, surat Toha ayat 124. Orang-orang ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW bahwa hartanya yang banyak itu tidak membawa ketenangan. Secara kasat mata memang tumpukan rupiah, dolar, tanah di mana-mana, dan apa yang dikehendakinya selalu dapat terpenuhi. Namun pada hakikatnya orang seperti itu tidak pernah merasakan ketenangan. Kalaulah manusia ini ingat hakikat tujuan hidup, maka selama mereka tidak akan berani melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi karena kecintaan kepada harta yang sudah menutupi matanya, semua dipandang baik dan sah-sah saja. Kemarin saya sampaikan bahwa setan iblis pun membuat terasa indah, membuat indah dalam pandangan manusia-manusia pelaku perbuatan maksiat ini, termasuk dalam mencari harta yang haram ini. Bagi mereka nggak ada masalah. Bahkan kemudian ketika diingatkan dia bilang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Ini ada yang haram, ini hajar aja kan gitu. Ya, jadi karena kecintaan kepada harta yang telah matanya, maka semua dipandang baik dan sah-sah saja. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam kitab sucinya bahwa orang yang menumpuk harta tanpa memperhatikan halal haram wajib masuk neraka. Dalam firman-Nya, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Quran surat Al-Humazah ayat 2. Kalau ditanya kenapa mereka sampai hati melakukannya, maka jawabannya adalah orang-orang tersebut sudah lupa untuk apa hidup dan akan berakhir kemana. Ya, dikira hidup selama-lamanya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala diwujudkan seluruh manusia di atas muka bumi adalah ibadah. Ya, tujuan Allah menciptakan manusia, ya. Ibadah adalah satu-satunya alasan mengapa kita terlahir di dunia ini. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau beribadah kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi ayat ini sebagai jawaban kepada umat Islam bahwa tujuan mereka hidup adalah untuk mengabdi kepadanya semata. Pengabdian tersebut dimulai dari sejak akil balik sampai ajal menjemput. Selama itu pula kita diperintahkan untuk bekerja mencari harta yang halal yang berbuat kebaikan. Semua apa yang diperbuat direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan para malaikat, dan catatan itu yang akan diperlihatkan di akhirat kelak. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Surat Al-Isra ayat 13.
Nah, kenapa setiap amal akan diperlihatkan? Allah menjawab dalam ayat yang lain. Yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Al-Qaf ayat 17 dan 18. Apakah kita tidak bisa membela diri? Jawabannya tidak. Kenapa? Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yunus ayat 65. Nah teman-teman, jadi yang dimaksud dalam naskah yang tadi saya baca terkait dengan fenomena akhir zaman, terutama di dalam seorang mencari harta, maka 3 hal yang mereka lakukan ya. Yang pertama halal, alhamdulillah. Kalau kita masih termasuk orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal, alhamdulillah. Yang kedua yang haram, naudzubillah, hindari. Tetapi sekarang ini fenomena sekarang ini manusia mayoritas, bisa dikatakan mayoritas sudah mulai menjadi sesuatu yang membudaya. Korupsi dianggap biasa, maling biasa, garong biasa, ya kan? Jualan narkoba biasa gitu kan, dianggap semua sah-sah saja. Ini naudzubillah, jangan sampai kita terperosok. Dan yang ketiga hantam, maksudnya udah ya, jadi yang di depan mata ini apakah itu halal atau haram, tanpa dipikir-pikir hantam dulu. Itu fenomena akhir zaman dalam konteks mencari harta. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.